Peradaban Islam Kekhalifahan Bani Abbasiyah, disusun oleh Manzila Mukarimah. Mengenal dinasti Bani Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah hancur, dinasti Islam berikutnya yang berkuasa adalah dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah merupakan keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yang memerintah pada tahun 750 sampai dengan 1258 dari Baghdad, tempat yang dipilih oleh Khalifah Abbasiyah kedua pada tahun 762, dan dari Samarra pada abad ke-9. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Maka dari itu, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab merupakan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peran untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Abbas inilah, nama itu disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humairah, Kufah, dan Khurasan. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam, atau seringkali disebut dengan The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Selain itu, berkembang pula berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya mulai banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini selanjutnya melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbas mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai lebih banyak hasil, karena landasannya telah dipersiapkan oleh pemerintahan Bani Umayyah yang besar. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah kekuasaan oleh Bani Umayyah seperti Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Pemerintahan pada Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode yang disebut dengan pengaruh Arab dan Persia. Yang kedua yaitu dinamakan pengaruh Turki pertama. Yang ketiga dinamakan pengaruh Turki Persia kedua. Dan yang keempat dinamakan pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Perlu diketahui, khalifah-khalifah pada masa dinasti Bani Abbasiyah yaitu terdapat 37 khalifah. Pada masa dinasti Abbasiyah, beberapa khalifah yang mencapai masa keemasan yaitu terdapat Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Di mana yang pertama yaitu ketika Al-Mahdi menjadi khalifah, negara telah dalam keadaan stabil dan mantap, di mana dapat dikendalikan dapat mengendalikan musuh-musuh dan kondisi keuangan pun mulai terjamin. Maka dari itu, pada masa pemerintahan Al-Mahdi dikenal sebagai masa yang makmur dan hidup dalam kedamaian.
Selanjutnya yaitu pada masa Al-Hadi, di mana pada kekhalifahan Al-Hadi ini merupakan kekhalifahan yang tegas. Walaupun ia gemar bersendal gurau, tetapi ini tidak melahirkan dalam memikul rasa tanggung jawab. Seperti telah diketahui bahwa Al-Hadi ini memiliki hati yang lembut, berjiwa bersih, berakhlak baik, bertutur kata yang baik, dan senantiasa jarang menyakiti orang lain. Selanjutnya yaitu yang sangat kita ketahui, yaitu pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid, di mana didirikan banyak sekali Baitul Mal yang menanggung narapidana, yang memberikan makan yang cukup serta pakaian. Selain itu juga pada masa Harun ar-Rasyid ini mampu membawa negeri yang dipimpinnya ini ke dalam masa kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bahkan bisa dikatakan bahwa masa keemasan dari dinasti Abbasiyah ini merupakan dipimpin oleh kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Beberapa usaha-usaha Harun ar-Rasyid selama masa pemerintahannya yaitu mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan seni, membangun gedung-gedung dan sarana sosial, membangun bidang ekonomi, industri, serta memajukan bidang politik, pertahanan, dan memperluas wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu sistem politik, sosial, dan perekonomian dinasti Abbasiyah, di mana sistem politiknya itu ada beberapa sistem yang dijalankan. Di antaranya yaitu para khalifah tetap berasal dari keturunan Arab Muni, sedangkan pejabat lainnya diambil dari kaum Mawali. Selanjutnya yaitu kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kegiatan lainnya. Kemudian ilmu pengetahuan mulai dianggap sebagai suatu yang mulia, penting, dan harus dikembangkan. Selanjutnya kebiasaan berpikir berpolitik yaitu sebagai hak asasi manusia. Untuk sistem sosialnya ini yaitu adanya kelompok mawali dalam pemerintahan serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial. Jadi adanya perataan kedudukan sosial yang sama. Terus selanjutnya yaitu adanya perkawinan campur yang melahirkan darah campuran dan terjadinya pertukaran tempat yang memunculkan kebudayaan yang baru. Dan untuk di bidang perekonomian tersendiri, untuk pada masa Bani Abbasiyah ini mulai adanya membangun sistem perindustrian, perdagangan, dan pertanian, di mana untuk sektor pertanian ini banyak dari pemasok gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Dan untuk perdagangan tersendiri itu berkebun kurma, gula, kapas, dan kain wol. Dan untuk industrinya tersendiri itu sudah mulai berindustri dengan tekstil, berbagai industri di bidang Eropa, Spanyol, Prancis, Italia, dan bahkan sudah mulai memasok ke dalam ranah Afrika. Baik, selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah, di mana pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini mulai adanya gerakan penerjemah dan adanya perkembangan-perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, filsafat, kedokteran, ilmu sejarah, dan ilmu sastra. Kemudian dengan banyaknya meningkatnya perekonomian dalam berdagang, industri, dan pertanian. Selanjutnya yaitu masa kehancuran dinasti Abbasiyah, di mana yang menyebabkan kehancuran atau kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu adanya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar, yaitu beberapa di antaranya adanya perang salib dan serangan antara dari tentara Mongol. Untuk di faktor internal tersendiri, kemundurannya yaitu adanya penguasa-penguasa yang lemah, adanya berbagai macam praktik korupsi, dan adanya dualisme pemerintah de jure dan de facto
Untuk ekstra tersendiri yaitu mendapat serangan dari secara tidak langsung dari perang salib. Terus adanya orang-orang Mongol yang masuk untuk menguasai kekuasaan Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.